Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan dan kesempatan Tuhan. Kita boleh menikmati hari yang baru dan kita boleh menikmati setiap kasih karunia Allah yang Tuhan selalu limpahkan bagi setiap saya dan saudara. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kejadian 15 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Tapi saya mau baca dari ayat yang pertama saja. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Luar biasa saudara, ini adalah perjanjian Allah dengan Abraham tentang janji keturunan buat Abraham. Kita sudah baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Intinya saudara, iman Abraham, iman yang timbul dalam kehidupan Abraham itu iman hasil dari firman Allah. Ketika Allah berfirman, Abraham sudah mengutarakan apa yang akan dia alami nanti ketika dia meninggal. Warisannya adalah Eliezer orang Damsyik itu. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa anak kandungmu lah yang akan mewarisi ahli warismu. Ini menjadi satu hal yang luar biasa. Ketika Abraham mendengarkan firman Allah, iman Abraham itu timbul saudara. Dan firman Tuhan berkata bahwa Allah memperhitungkannya sebagai suatu kebenaran. Ini yang menjadi satu hal yang luar biasa saudara. Abraham tidak perlu melakukan banyak hal, baru Tuhan memperhitungkan imannya. Tetapi Abraham hanya cukup percaya kepada Tuhan. Setelah itu apa saudara yang Abraham lakukan? Abraham selalu memandang kepada Tuhan. Di dalam Roma 4 ayat 18 sampai dengan ayat 25 di sana dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Saudara, kalau kita belajar saudara, ini saudara, waktunya ini sangat berbeda jauh saudara. Tetapi dalam Roma ini dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Mungkin pada waktu Allah berfirman, Abraham tidak langsung menerima saudara. Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Iman yang Abraham miliki adalah iman yang selalu memandang kepada Tuhan. Dia tidak tahu dia akan menerimanya kapan. Tetapi dia tetap terus percaya kepada Tuhan. Iman yang dimiliki oleh Abraham adalah iman yang senantiasa tertuju kepada Tuhan. Iman yang timbul dari pendengaran firman Allah. Luar biasa saudara. Iman Abraham adalah iman yang bukan hanya sekedar hanya untuk memenuhi keinginannya saudara untuk memiliki anak. Tidak saudara. Tetapi iman Abraham adalah iman penggenapan janji Allah. Jadi janji Allah akan digenapi kepada Abraham ketika Abraham percaya saja kepada Tuhan. Begitupun dengan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada banyak hal yang kita alami. Keadaan kita mungkin semakin merosot, usaha kita, pekerjaan kita dan sebagainya. Tetapi ketika kita memutuskan untuk kita percaya kepada Tuhan, percayalah saudara, kita akan melihat janji-janji Allah itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun tidak ada dasar untuk kita berharap. Mengapa iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Allah? Karena iman yang dimiliki oleh Abraham itu iman yang kita sudah dengar tadi saudara. Iman karena dia mendengarkan firman Allah. Sehingga iman Abraham adalah iman yang tidak mudah lemah. Iman yang selalu memuliakan Allah.
Kita baca dari Roma 4 ayat 19-22. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Luar biasa saudara, kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan tanpa melihat embel-embelnya saudara, tanpa melihat yang lainnya, pandang saja kepada Tuhan, pandang saja kepada Kristus saudara, agar supaya setiap kita layak menerima janji Tuhan. Apakah kita berkata bahwa wah itu kan Abraham Tuhan, saya bagaimana? Usaha saya bagaimana? Abraham tidak menikmati pandemi COVID-19. Bagaimana dengan kami Tuhan? Saudara, dalam ayat 23 sampai dengan ayat 25 dari Roma 4 ini di sana dikatakan kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, untuk saya dan untuk saudara. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Semua hanya karena kasih karunia Allah saudara. Kita hanya cukup percaya saja tuh kepada Tuhan. Percaya saja. Situasi kondisi tidak mendukung kita saudara. Tetapi ketika kita benar-benar bertindak, mengambil sebuah keputusan untuk kita selalu memandang kepada Tuhan, percaya kita pasti terima janji Allah. Amin. Biarlah setiap kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar memenuhi keinginan kita. Oh saya pengen ini, saya pengen ini. Saya harus percaya dan beriman. Ya betul saudara. Tetapi Tuhan tuntut kita percaya saja kepada Tuhan. Dan percaya kita pasti menikmati janji-janji Allah yang luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Sehingga kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Bapa di sorga, biarlah firman Tuhan hari ini membuat kami kuat. Membuat untuk kami semakin percaya kepada Tuhan. Memandang hanya kepada Tuhan. Kepada siapa lagi kami harus berharap dan berlindung. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, dunia yang semakin jahat ini membuat kami takut, khawatir. Membuat usaha kami merosot, pekerjaan kami, rumah tangga, ekonomi, semuanya Tuhan. Tetapi kami hanya mau tetap terus memandang kepada Tuhan. Karena kami percaya ketika kami benar-benar menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan, kami menerima janji Allah yang luar biasa. Firman-Mu adalah ya dan amin. Dan itu terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur. Dan kami percaya kami terima kemenangan lepas kemenangan daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.